kalau misalkan Sintayong masih ada, mungkin gagal dan mungkin sukses itu ada, tetapi kalaupun gagal tidak akan separah ini menurut saya. Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas kegagalan Timnas Indonesia U22 untuk melaju ke babak semifinal di SEA Games Thailand 2025 ini. Yang mana kegagalan ini dipastikan setelah kita mengalami satu kekalahan dan satu hasil menang dengan total 3 poin. Meskipun pada pertandingan terakhir tadi malam kita menang dengan skor 3-1, itu tidak cukup untuk memastikan kita untuk lolos ke semifinal. Kenapa? Karena di sisi lain Malaysia juga punya 3 poin, yang mana di situ kalau kita lihat selisih golnya itu sama dengan kita, sama-sama +1. Malaysia +1, Timnas Indonesia juga +1. Jadi secara poin kita sama dengan Malaysia, secara selisih gol sama-sama +1 dengan Malaysia, dan yang membedakan Malaysia itu mencetak lebih banyak gol atau produktivitas golnya mereka lebih unggul. Malaysia mencetak 4 gol dengan kebobolan 3, sementara kita mencetak 3 gol dengan kebobolan 2. Sayang sekali, sebenarnya bukan sepenuhnya ini salah pemain teman-teman. Menurut saya pelatih sangat berperan dalam hal ini, yaitu pelatih Coach Indra Safri. Dalam hal ini menurut saya harus bertanggung jawab. Maksud saya begini, banyak dari depan itu kesalahan-kesalahan pemain, selain memang taktiknya itu memang monoton seperti itu saja, dan menurut saya pemainnya juga banyak yang perlu dievaluasi. Pergantian pemainnya seperti salah satu contohnya Jens Reven itu kan mencetak gol di babak menit-menit akhir, dan ini kenapa kok tidak didahulukan gitu loh, kenapa kok tidak dari menit 49 atau menit 60 itu dimasukkan, karena memang Jens Rever punya kualitas itu. Tidak moro-moro hanya Mauro yang diandalkan seperti itu. Jens Reven juga punya kapasitas sebagai striker. Dan menurut saya ini perlu dievaluasi, dan kegagalan kita ini menambah kegagalan sepak bola Timnas Indonesia. Kita tahu Timnas Indonesia senior gagal di Piala Dunia, gagal lolos ke sana. Timnas U17 itu terbilang mendingan, meskipun tidak lolos ke babak knockout, tidak lolos dari fase grup. Menurut saya dengan satu kemenangan itu sudah luar biasa. Kemudian ditambah lagi Timnas U22 itu juga gagal di SEA Games, dan ini menambah rekor buruknya kita teman-teman. Dan rekor-rekor buruk ini diciptakan oleh kita sendiri. Kenapa kok seperti itu? Andai saja masih Sintayong yang megang. Saya bukan nggak mau move on teman-teman ya. Saya bukan nggak mau move on dari Sintayong. Tapi andai saja Sintayong yang masih megang senior dan U22, menurut saya tidak akan separah ini. Mungkin akan gagal dan mungkin akan sukses, itu ada dua kemungkinan juga. Tetapi kalaupun gagal tidak akan separah ini menurut saya. Karena Sintayong kita tahu U22 atau U23 itu sudah mencetak sejarah bersama Sintayong dengan pemain yang seadanya ketika itu bisa lolos sampai 4 besar di Piala Asia U23, bahkan sampai mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Australia, dan mengalahkan tim-tim yang lainnya. Menurut saya itu sangat luar biasa. Dan sayangnya di tengah-tengah jalan Sintayong didepak, kemudian diganti dengan pelatih yang tidak jelas visi dan misinya seperti apa kurang tahu, maka kemudian itu menggagalkan mimpi kita ke Piala Dunia 2026. Padahal tinggal selangkah lagi kita lolos. Tapi apalah daya pelatihnya menurut saya sangat jauh di bawah Sintayong. Akhirnya apa? Kita gagal di senior. Tidak hanya di senior, karena Sintayong itu juga pegang U23 sebelumnya. Pergantian U23 dari Sintayong ke Indra Safri menurut saya juga butuh waktu. Sementara eventnya sangat mepet. Dan ini yang menurut saya lebih parah lagi gagalnya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan Sintayong masih ada, mungkin gagal dan mungkin sukses itu ada, tetapi kalaupun gagal tidak akan separah ini menurut saya. Jadi lagi-lagi teman-teman, bukan untuk bereksperimen, bukan untuk menginginkan Sintayong kembali, tapi sangat disayangkan PSSI mengambil langkah ini.
Siapa lagi kalau yang bertanggung jawab kalau bukan PSSI? Karena yang memecat dan mendatangkan pelatih itu PSSI. Maka menurut saya yang bertanggung jawab itu harus PSSI. Tanggung jawabnya seperti apa? Ya kita tidak tahu. Tapi menurut saya yang harus bertanggung jawab yang pertama itu adalah PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir dan staf-stafnya. Dan dengan kegagalan ini berarti kita gagal untuk mempertahankan emas yang dulu kita dapatkan, teman-teman ya. Karena dulu di bawah Indra Safri juga kita sukses mendapatkan emas pertama kalinya setelah beberapa puluh tahun yang sebelumnya kita dapat. Dan ini menurut saya ya kita harus terima, teman-teman, gimana lagi, sudah tidak bisa diubah lagi. Tapi menurut saya ke depannya perlu dievaluasi baik secara taktikal, baik secara pelatih atau secara pemain, itu juga harus dievaluasi. Terlebih PSSI itu juga harus sadar dalam hal ini, bukan hanya pemain dan pelatih yang diharapkan kinerjanya bagus, PSSI juga jangan sampai mengambil langkah yang aneh. Jangan sampai mengambil langkah yang tidak jelas lagi, menurut saya seperti itu. Dan resikonya kita harus tanggung bersama. Bagaimana menurut kalian? Silakan komentarnya di bawah.